Hari ini hamster kecil ini harus melewati sebuah perjalanan jalan sempit penuh rintangan. Mulai dari tanaman rambat yang menghalangi jalan, jembatan kayu, sampai bagian paling berbahaya yang bisa bikin dia jatuh kapan saja. Bahkan di tengah perjalanan dia sempat berhenti, seolah-olah menyerah. Tapi ternyata, apakah dia bisa sampai ke akhir? Dan jujur, aku sendiri nggak yakin dia bakal bisa. Kalau menurut kamu gimana? Hamster sekecil ini bisa nggak ya melewati semua rintangan ini? Tulis di kolom komentar, tim berhasil atau tim gagal. Dan kita bakal melihat apakah dia benar-benar bisa sampai ke akhir atau malah berhenti di tengah jalan. Perjalanan ini sebenarnya dimulai dari hal yang sederhana. Seperti biasa, dia baru saja bangun dari tidurnya dan langsung mencari makan. Belum tahu kalau hari ini bakal jadi hari yang berbeda. Tapi kali ini aku nggak langsung biarin dia makan. Aku punya rencana lain. Aku bawa dia keluar menuju tempat yang sudah aku siapkan, sebuah jalur penuh rintangan. Di tengah perjalanan, aku melihat sesuatu yang menarik perhatian. Seekor kupu-kupu yang terbang pelan di pohon. Tapi perjalanan belum selesai dan tantangan sebenarnya sudah menunggu di depan. Tanpa dia sadari, ini adalah awal dari perjalanan yang tidak mudah. Dan sekarang, tantangan itu dimulai. Langkah pertama selalu jadi yang paling sulit. Dia terlihat ragu, berjalan perlahan sambil terus mengendus ke kanan dan ke kiri, seolah-olah mencoba memastikan apakah jalur ini aman atau tidak. Sesekali dia maju lalu mundur lagi, masih belum yakin dengan langkah kakinya sendiri. Bahkan di titik ini dia hampir saja berbalik. Tapi aku coba bantu sedikit, bukan untuk memaksanya, hanya memberi rasa aman. Dan saat dia mulai mengenali bau tanganku, perlahan rasa takut itu mulai berkurang. Dia mulai melangkah lagi, perlahan, hati-hati, sambil terus mengendus setiap bagian yang dia lewati. Satu batang dilewati, masih dengan langkah kecil tapi pasti. Dan tanpa dia sadari, rintangan berikutnya sudah menunggu di depan. Batang kayu yang dipenuhi lilitan tanaman yang akan membuat jalannya semakin sulit. Kejadian yang tak terduga terjadi, dia hampir saja terjatuh. Dan ini sangat berbahaya bagi si hamster. Oleh karena itu aku langsung membantunya untuk menaikkan kembali. Dia kembali diam sejenak, mengendus-endus lagi jalur di depannya, seolah-olah dia bingung harus lewat mana dan bagaimana caranya. Dan hampir saja kejadian yang sama terulang lagi. Ya, dia hampir terjatuh lagi. Di titik ini aku mulai berpikir kayaknya dia nggak akan bisa melewati rintangan ini. Tapi tiba-tiba dia berhenti, bukan menyerah, dia justru mulai membersihkan tubuhnya, menjilat bulunya, tenang di tengah rintangan yang sulit. Mungkin dia sedang berpikir mencari cara untuk melewati semua ini. Dan setelah itu dia mulai bergerak lagi, perlahan, satu langkah kecil lalu langkah berikutnya, meskipun dia hampir saja terjatuh lagi. Di titik ini aku akhirnya memutuskan ini terlalu berbahaya untuk dilanjutkan. Jadi aku angkat dia dan kita lanjut ke rintangan berikutnya. Setelah aku bantu melewati rintangan tadi, dia mulai berani melangkah lagi. Aku arahkan sedikit dengan tanganku di depannya supaya dia merasa lebih aman dan enggak terlalu takut. Dan perlahan langkahnya mulai berubah. Yang tadinya ragu sekarang jadi lebih lancar. Satu batang kayu berhasil dia lewati, lalu tanpa berhenti dia lanjut ke batang berikutnya. Langkah mulai lebih cepat, lebih percaya diri, seolah-olah dia mulai memahami jalurnya. Sampai akhirnya dia memilih berbelok ke arah kiri dan menyeberangi jembatan kayu yang menghubung ke jalur berikutnya. Di atas jembatan ini dia tetap berjalan berhati-hati tanpa ragu. Dan akhirnya dia sampai di ujung seberang. Di sini dia kembali memilih arah. Dan lagi-lagi, ya, dia berbelok ke arah kiri. Dia terus berjalan sambil mengendus setiap jalur yang dia lewati, memastikan setiap langkahnya aman. Tapi di titik ini dia sempat terlihat bingung harus belok atau terus lurus. Dan akhirnya dia memilih untuk terus maju. Dia melewati satu batang lagi tanpa ada ragu, sampai akhirnya dia berhenti di bawah pohon singkong. Di sini dia kembali beristirahat, membersihkan tubuhnya, seolah-olah mengumpulkan energi untuk perjalanan
tikungan berikutnya. Setelah itu, dia kembali melanjutkan perjalanan, masih dengan kebiasaannya mengendu setiap langkah yang dia ambil. Tapi tiba-tiba dia berhenti sejenak dan memilih untuk berbalik arah. Dia kembali melewati satu batang dengan langkah perlahan tapi pasti. Dan sampai lagi di bawah pohon singkong tadi. Di sini dia diam sejenak, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Dan yang bikin aku kaget, setelah itu dia langsung berjalan dengan sangat lancar. Satu batang, dua batang berhasil dia lewati tanpa ragu. Di batang ketiga dia sedikit ragu menghembus kanan dan ke kiri, tapi pada akhirnya dia melanjutkan perjalanan. Di sini dia sedikit bingung dan ternyata setelah menghembus kanan kiri dia langsung berbalik arah lagi. Ya, arah ini adalah arah yang benar untuk sampai garis finish. Tapi perjalanan belum selesai. Di titik ini dia kembali bingung harus belok atau tetap lurus. Dia sempat berbalik lagi kembali ke arah sebelumnya, seolah-olah masih mencari jalur yang paling aman. Namun akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke arah sebaliknya, arah menuju garis finish. Dia mulai melangkah lagi melewati satu batang. Di batang berikutnya dia merasa bingung haruskah berbelok atau tetap lurus, dan dia tetap melanjutkan jalan yang lurus. Sampai pada batang ketiga dia tetap memilih jalan yang lurus. Dilalah, meskipun di setiap langkah dia masih terlihat ragu, tapi kali ini dia tidak berhenti. Dia terus berjalan tanpa ada jeda, seolah-olah sudah tahu bahwa di depan adalah akhir dari perjalanan ini. Tapi di sini menjadi momen paling menegangkan. Dia melihat samping kanan dan kiri memastikan aman atau tidaknya, dan akhirnya dia melewati rintangan dengan susah payah sampai hampir terjatuh. Berpegangan hanya dengan dua kaki mungilnya, kaki belakangnya menggantung dengan perlahan mulai naik kebijakan dan akhirnya berhasil. Dia hampir saja terjatuh kesekian kalinya, dan pada akhirnya dia berhasil melewati rintangan tersebut dengan segala usahanya. Tanpa ragu langsung menuju garis finish. Aku sodorkan tanganku dan dia langsung naik dengan sangat antusias, seolah-olah dia tahu perjuangannya sudah selesai. Jujur, aku kagum dengan hamster kecil ini. Dengan segala keterbatasannya, dia tetap berusaha sampai akhir. Aku bawa dia kembali ke dalam, ke tempat yang aman, dan aku kembalikan ke dalam kandangnya. Dia terlihat begitu rindu dengan kandangnya. Dan yang paling mengejutkan, hal pertama yang dia lakukan adalah langsung minum. Sepertinya dia benar-benar kelelahan setelah melewati semua rintangan tadi. Perjalanan kecil tapi penuh perjuangan. Menurut kamu, ini mudah atau justru sangat sulit untuk hamster sekecil ini? Tulis di komentar ya. Kalau kamu suka konten storytelling challenge seperti ini baru permulaan. Kedepannya aku bakal bikin lebih banyak challenge seru, bukan cuma hamster, tapi juga hewan lainnya. Subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tanda loncengnya agar nggak ketinggalan video selanjutnya.